Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, balik lagi di channel Markas Pinjol. Seperti biasa, di video kali ini saya ingin berbagi lagi tentang aplikasi isi cash, karena banyak sekali teman-teman yang bertanya tentang resiko gagal bayar di aplikasi isi cash. Nah, di video ini saya akan berbagi sesuai pengalaman di aplikasi isi cash tidak dibayar sampai sekarang. Itu nominalnya yang nggak dibayar 19 juta. Itu sudah plus bunga, teman-teman. Nah, apakah aman? Aplikasi isi cash apakah ada di Cilapangannya? Soalnya ini nominalnya lumayan besar ya, 19 juta. Ini sudah plus bunga. Nah, buat teman-teman yang saat ini telat bayar di aplikasi isi cash, mungkin kalian pada penasaran tentang resiko gagal bayar di aplikasi isi cash. Kalian tonton video ini sampai selesai agar kalian tidak gagal paham yang saat ini telat bayar di aplikasi isi cash. Oke, tanpa lama-lama langsung saja kita bahas. Nah, di sini teman-teman, oke, saya akan jelaskan di sini ya. Nah, di sini sudah saya buka ya untuk aplikasi isi cash. Tagihan belum dibayar itu 19.140.000. Jadi 19 juta. Ya, jadi ini sudah plus bunga. Dan aplikasi ini selalu saya bikin konten ya. Ya, kalau teman-teman lihat video-video saya tentang aplikasi isi cash, mulai telat dari 1 minggu, 2 minggu, bahkan sampai sekarang ini selalu saya update. Mungkin teman-teman tahu ya, untuk pinjaman pokok awal, itu tahu ya. Nah, ini sudah stop di 19 juta. Nah, di sini telat 640 hari. Jadi telat 640 hari itu artinya ya sekitar 2 tahun lah ya nggak dibayar. Jadi isi cash ini teman-teman 2 tahun lah ya, kita anggap 2 tahun itu tidak dibayar 19 juta. Apakah aman? Oke, kita buka seperti ini. Nah, di sini teman-teman, ini ada 1, 2, 3, 4, 5 cicilan. Jadi 5 cicilan ini, cicilan yang pertama sudah telat 4.976.000. Ini sudah plus bunga ya. Kemudian cicilan yang kedua 4.382 sama ya. Ini sudah plus bunga. Kemudian yang ketiga 3.768.000 plus bunga. Kemudian yang keempat 3.174.000 plus bunga. Yang kelima 2.838.000 sekian sudah plus bunga. Total keseluruhan plus bunga itu 19 juta. Kalau saya ingat saya untuk pinjaman awal ya, pinjaman awal karena sudah lama ini ya. Itu kalau nggak salah sekitar 12 juta atau 10 juta ya, lupa ya. Jadi memang lumayan besar sih. Nominalnya aja pinjaman awal itu 12 juta kalau nggak salah. Kemudian keterlambatan 3 bulan itu mencapai 19 juta. Kurang lebihnya seperti itu ya. Oke, resiko gagal bayar di aplikasi isi cash sebenarnya sama ya dengan pinjol-pinjol yang lain. Ya, kayak pinjam duit, bantu saku, ataupun uatas, kayak gitu sama. Artinya sama ya, kalau kalian telat bayar, sudah pasti kalian dihubungi di WA kayak gitu. Ya, di telepon, di teror. Sama aja kalau masalah teror, telepon, WA itu sama teman-teman. Waktu telat 1 minggu sampai 2 minggu, 1 bulan itu masih setiap hari sih WA telepon kayak gitu. Nah, itu sebuah resiko ya kalau teman-teman telat bayar di aplikasi isi cash. Apakah aplikasi isi cash sebar data, Bang? Ya, kalau masalah sebar data itu nggak ada sih. Aplikasi isi cash nggak ada. Ini aja contoh ya. Ini nggak dibayar sampai sekarang. Ini nggak ada namanya sebar data, nggak ada. Ya. Jadi teman-teman kalau telat bayar kemudian tiba-tiba dapat WA, Anda nggak bayar hari ini, terpaksa kami perluas cara penagihan kami atau data Anda kami sebar ke orang-orang terdekat misalkan. Itu benar nggak, Bang? Ya, jawabannya enggak. Cuman itu nakut-nakuti kalian agar kalian bayar kayak gitu. Pinjol itu seperti itu. Gitu, cara-caranya atau taktiknya seperti itu. Intinya kalian ditakut-takuti agar kalian bayar. Nah, jadi apapun resikonya dapat WA kayak apapun kalian, itu hanya nakut-nakuti, gertak kalian. Kalian nggak usah takut gitu loh. Apa benar
isi cash menghubungi tempat kerja atau menghubungi tempat saya bekerja, misalkan teman-teman bertanya. Sebenarnya kalau masalah menghubungi di tempat kerja atau pabrik kalian, itu tergantung kalian. Kalau kalian mencantumkan nomor pabrik kalian atau tempat kerja kalian, itu tetap dihubungi kalau kalian telat bayar. Ya. Tapi kalau kalian nggak nyantumin, itu kemungkinan kecil nggak sampai dihubungi. Dipastikan nggak dihubungi lah seperti itu. Tapi kalau kalian nyantumkan nomor tempat kerja atau pabrik kalian, kalau kalian telat bayar itu dipastikan dihubungi. Gitu teman-teman. Jadi resikonya seperti itu. Jadi buat teman-teman harus tahu juga, kalau kalian nyantumin pasti dihubungi. Kalau kondar gimana bang? Kalau kita telat bayar, apakah menghubungi di luar kondar? Apakah kondar di teror juga? Ya kalau masalah dihubungi tetap kontak darurat pasti. Tapi masalah teror itu biasanya memang apa ya, beda-beda sih kalau untuk kondar. Tolong sampaikan ini atas nama ini. Ini sudah nggak bayar gini-gini. Kayak gitulah. Kalau kondar intinya dihubungi kalau kalian telat bayar. Banyak teman-teman yang masih belum tahu, bang kondar saya sudah mulai di WA. Nah, kalau kondar itu pasti dihubungi. Kondar itu bukan sebar data. Ada sebagian dari teman-teman, bang saya sudah disebar data saya ke kondar. Bukan, kondar itu kontak darurat itu pasti di WA, dikirim foto KTP kalian atau selfie waktu kalian pinjam kayak gitu. Bukan sebar data kalau kondar. Kalau kondar itu pasti dihubungi. Tapi kalau di luar kondar itu jarang. Kalau pinjol kayak pinjol isi cash gini, sebar data enggak, kebanyakan enggak gitu loh, enggak sampai disebar data kalian. Cuman kalau kalian telat bayar, biasanya memang ada sih semacam WA, kalau Anda enggak bayar hari ini terpaksa data Anda kami sebar. Itu sudah biasa, enggak bakalan terjadi. Jadi buat teman-teman enggak usah takut ya. Itu hanya gertak-gertak aja. Kemudian sejauh keterlambatan ini, apakah ada DC lapangannya isi cash bang? Daerah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, apakah ada DC lapangannya? Nah sejauh pengalaman saya dan sejauh pengalaman pribadi saya tentang aplikasi isi cash yang belum dibayar sampai sekarang, ini belum ada yang namanya DC datang ke rumah. Ini untuk aplikasi isi cash ini daerah atau posisinya daerah Jogja. Sampai sekarang nggak ada yang namanya DC. Ya. Tapi kalau WA atau telepon itu waktu telat 2 minggu, 3 minggu itu sering banget katanya DC mau datang. Tim kolektor mau ke tempat kerja itu sering banget. Tapi sampai sekarang nggak ada yang datang gitu loh. Jadi sama aja sih teror. Intinya untuk aplikasi isi cash ini sejauh ini nggak ada DC lapangannya gitu loh. Kalau ada DC lapangannya sudah pasti ini datang. Ini nominalnya lumayan besar loh untuk tagihannya. Tapi nggak datang-datang. Artinya ya nggak ada DC lapangannya. Cuman resikonya itu BI checking kurang lebihnya seperti itu. Kalau kalian nggak bayar lebih dari 3 bulan biasanya BI checking. Tapi saya pribadi nggak pernah ngecek. Kalau teman-teman mau cek, misalkan kalian gagal bayar di pinjaman online, kalau kalian sudah lewat 3 bulan atau 4 bulan, kalian baru cek ke bank. Biasanya kelihatan kalau pinjol itu ada BI checkingnya. Kalau nggak ada, biasanya nggak ada kayak gitu. Jadi resikonya aman-aman saja, cuman teror, WA teror kayak gitu sih. Kalau teman-teman sudah lewat 1 bulan ke atas, sudah reda. Kurang lebihnya seperti itu ya. Nah, intinya ya resikonya di teror itu aja sih. Jadi buat teman-teman dimanapun kalian berada nggak usah takut, resikonya di teror itu aja. Masalah DC sejauh ini nggak ada. Misalkan ada salah satu subscriber saya yang didatangi, sudah pasti saya infokan buat kalian seperti itu ya. Jadi intinya aman. Ini aja tagihan nominalnya lumayan besar sejauh ini, sampai keterlambatan 2 tahun nggak ada yang namanya DC datang ke rumah ataupun ke tempat kerja. Oke teman-teman, terima kasih ya. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.